Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik jika kita masih keadaan baik gitu ya. Oke, adik-adikku di kelas 10. Nah, jadi dalam pertemuan sekarang kita akan berbicara nih mengenai taubat ya. Menjelaskan tentang taubat. Oke, sebelum itu kakak pengen kita berdoa terlebih dahulu untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ketika kita menuntut ilmu, kita niatkan itu semua karena Allah gitu kan. Kita mengharapkan keridhaan dari Allah. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam otak kita dan bisa disebarluaskan kepada orang lain agar ilmu kita juga bermanfaat gitu ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu ya, silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah berdoa juga ya. Oke, sekarang kakak mau mengabsen kalian ya untuk kehadiran kali ini. Nah, bagi yang namanya yang disebut, silakan kalian menjawab dengan hadiro ataupun hadir ya. Amilah Husna, Afia, Aisyah Fadila, Asia, Fadia Khairanisa, Junita Dwi Pratiwi, Khairia Isnaini, Mujahida Asma, Mutia Nabiha, Mutia Ulfanafia, Irsyad Maulana, Syabil Rozak. Ya, alhamdulillah dari keseluruhan siswa yang ada di kelas ini semuanya masuk. Nah, berarti Allah masih memberikan kesehatan untuk kita nih, untuk bisa hadir di kelas ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini menuntut ilmu ini bisa menuaikan pahala di sisi Allah. Amin. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, sebelumnya kakak pengen memberitahukan kalian terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran think, pair, share, dan metode tanya jawab, diharapkan siswa dapat menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani serta menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat dengan baik. Bagaimana tanggapan kalian jika ada seorang muslim ketika ia berbuat salah atau berdosa kemudian dia bertaubat? Nah, tapi setelah bertaubat dia melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah, tanggapan kalian bagaimana tentang hal ini? Ya, dipersilakan untuk yang mau menanggapi. Ya, bagus sekali ya tanggapannya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita, yakni mengenai taubat. Nah, berbicara tentang taubat, kita ada dua sisi, yakni dari sisi bahasa dan istilah. Taubat itu secara bahasa itu berasal dari kata taubat, artinya kembali. Nah, kembali itu kembali seperti apa? Apa kembali pulang atau kembali ke belakang gitu? Nah, ternyata tidak ya. Taubat itu makna dari kembali yaitu adalah kembali dari dosa atau berpaling diri, menarik dari dosanya gitu. Dan taubat kepada Allah dan melepaskan dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa dan lalu melaksanakan hak Allah. Adapun secara syar'i, taubat itu adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah. Nah, ketika kita meninggalkan dosa karena takut pada Allah itu sudah termasuk pahala juga karena kita mencoba untuk menjauhi dosa itu lagi gitu ya. Yang selanjutnya itu mengenai hakikat taubat. Nah, hakikat taubat itu seperti apa?
Nah, mungkin adik-adik semua ini ada yang mau berpendapat terlebih dahulu. Ya, ya benar sekali ya. Jadi hakikat taubat itu adalah perasaan hati untuk menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Nah, jadi kita mencoba ketika seorang melakukan taubat itu meninggalkan dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya dan mencoba mengganti dengan amal soleh yang lebih baik gitu kan. Ibaratkan jika kakak mengutip dalam perkataan Imam Syafi'i, beliau berkata seperti ini, hati kita itu ibaratkan seperti cermin, dosa itu ibaratkan sebuah debu. Jika hati dosa itu tidak dihilangkan, maka dia akan berkarat. Ibaratnya seperti itu, cermin jika debunya masih sedikit itu dibersihkannya gampang ya. Tapi kalau misalkan debunya itu sudah menumpuk dan itu bisa membuat kaca itu berkarat. Nah, makanya sedini mungkin ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa mengucapkan taubat dengan secara lisan, ini dengan mengucapkan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim ya. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat taubat. Nah, ternyata dalam bertaubat pun kita harus memenuhi syarat-syarat. Agar apa? Agar taubat kita bisa diterima oleh Allah. Nah, jika dijelaskan di dalam buku ini, jelaskan bahwa syarat taubat yang pertama itu adalah Islam. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Ya, kenapa? Karena emang kalau misalkan orang yang selain Islam itu dosanya tidak terima gitu, pengampunan taubatnya, karena mereka belum beriman kepada Allah. Bagaimana Allah akan menghapuskan dosanya jika mereka tidak meyakini akan adanya Allah dan Rasulullah sebagai utusan Nabi ya. Yang keduanya adalah menyesali dosa. Nah, syarat tobat yang kedua itu menyesali dosa. Ini penting sekali ya ketika kita mau bertobat gitu kan, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosa. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan tujuan untuk ria ataupun kepentingan dunia. Ketika kita melakukan taubat, kita harus menyadari sedini mungkin bahwa ketika kita buat taubat itu, kita niatkan semata-mata ini karena Allah. Saya tidak ingin melakukan perbuatan dosa itu lagi gitu. Nah, selanjutnya memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini juga salah satu bentuk taubat kita ya. Yang selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi. Menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji atau amal salih. Selanjutnya masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ketika kita bertaubat selama usia atau umur kita masih diberikan oleh Allah, kita tuh masih diterima untuk taubatnya. Tapi ketika sudah di akhir-akhir masa, di mana ajal sudah mau menjemput dan sakaratul sudah menjemput kita, nah itu taubatnya sudah tidak bisa diterima gitu. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan apa yang sudah Allah beri, yaitu waktu. Karena waktu itu terus berlangsung gitu, terus berjalan, tidak mungkin. Makanya sedini mungkin gitu ya, sedari mungkin kita menyadari bahwa kita punya dosa gitu, kita mencoba memperbaiki itu, memperbanyak istighfar ya tadi itu ya. Selanjutnya adalah kedudukan taubat. Nah, menurut Ibnu Qayyim, kedudukan pertama, pertengahan dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menuju jalan tersebut dan menetapi sampai mati. Nah, berarti jadi kebutuhan diri kita pribadi ya terhadap taubat itu adalah akhir perjalanan yang sangat diperlukan, sama seperti awal dari perjalanan kita. Utama taubat. Nah, kita juga harus tahu ya, ketika kita menjalankan taubat ternyata ada keutamaan yang Allah kasih, yang Allah beri, yang Allah sediakan ketika kita mencoba untuk bertaubat. Yang pertama adalah takut adalah sebab untuk meraih cinta Allah. Tuh, sesungguhnya bahwa di dalam Al-Quran pun banyak ya, Al-Quran yang menjelaskan orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Allah tuh sangat suka dengan kita orang yang mencoba untuk bertaubat gitu. Yang selanjutnya, taubat merupakan sebab keberuntungan.
Nah ternyata di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya dia bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang beriman supaya kamu beruntung. Ternyata kita masuk orang-orang yang tuflihun ya, yang beruntung kalau misalkan kita untuk bertobat. Lalu selanjutnya tobat menjadi sebab diterimanya amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Selanjutnya, taubat adalah menggapai keimanan dan pahala yang besar. Nah ini juga merupakan reward ya, yang mungkin Allah kasih atau yang Allah sediakan ketika kita untuk bertaubat gitu. Setelah melakukan taubat, kita diberikan pahala yang besar. Begitu luar biasa sekali ya, ketika kita mencoba untuk bertaubat kepada Allah. Nah mungkin itu ya materi mengenai bertaubat. Nah sekarang kakak ini untuk mengecek pemahaman kalian nih, sebagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang barusan kakak sampaikan. Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini atau belum? Jadi kakak pengen ngasih kalian sebuah pertanyaan. Nah pertanyaannya, nah orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, lalu berbuat dosa lagi, kemudian bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, lalu bertobat, dan akhirnya meninggal. Nah, apakah orang seperti itu masih diampuni oleh Allah? Nah, kalian coba untuk menjawab pertanyaan dari kakak ya. Kakak kasih waktu 3 menit untuk kalian untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang coba kakak pengen kalian berpasangan. Karena tadi kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kakak ya. Coba kakak pengen sekalian kalian berpasangan yang mudah aja, biar nggak sulit. Kalian berpasangan dengan teman sebangku kalian aja ya. Coba kalian rembukan tadi pertanyaan dari kakak untuk memecahkan jawabannya yang menurut kalian tepat itu seperti apa. Coba dirembukan dengan pasangannya, lalu ditulis di kertas lembar. Setelah itu nanti coba kalian maju ke depan untuk menjelaskan dari hasil diskusi dengan teman sebangku kalian ya. Nah, kasih waktu. Ya, Anda sudah. Coba kakak pengen dari sebelah sini ya dulu ya, yang paling depan dulu ya. Silakan maju untuk menjelaskan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku ya, silakan. Ya, alhamdulillah karena semuanya sudah maju dan luar biasa sekali ya. Ternyata jawabannya berbeda-beda, punya argumen masing-masing, dan itu menurut kakak bagus ya. Masing-masing untuk maju ke depan pun udah dinilai bagus karena sudah berani untuk mengungkapkan jawaban kalian gitu. Nah, sebagaimana tadi jawaban kalian sudah bagus. Nah pertanyaannya tadi kan apakah orang yang tadi itu yang melakukan dosa lalu bertobat, melakukan dosa lalu bertobat sampai meninggal, apakah diampuni oleh Allah gitu dosanya? Ya, tadi ada yang jawab juga ya, bahwa emang Allah tuh Maha Pengampun selagi kita mencoba untuk bertaubat dan memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah Allah akan membukakan pintu taubat selebar-lebar, pintu maaf seluas-luasnya, karena Allah tuh Maha Pengampun. Jadi kita tidak perlu berputus asa ketika kita melakukan dosa itu, khawatir akan dosa yang kita lakukan itu tidak diampuni oleh Allah. Padahal Allah tuh Maha Pengampun. Kita harus yakin kepada Allah. Ya, oke. Untuk karena materinya sudah selesai, coba kakak pengen sekalian sekarang coba kerjakan lembar tugas yang udah diberikan tadi ya barusan. Jika sudah, nanti dikumpulkan ke meja depan ya. Oke, jika sudah semuanya dikumpulkan nih, udah selesai semua ya, udah mengumpulkan, alhamdulillah. Untuk pelajaran kita kali ini sudah selesai. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan, dalam segi perkataan ataupun omongan yang mungkin menyakiti adik-adik sekalian ya. Karena kakak juga manusia biasa, nggak luput dari dosa. Oke? Semoga kita tetap bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu karena Allah, karena
salah satu taman syurganya Allah, yakni adalah majlis-majlis ilmu gitu. Semoga kita diberkahi oleh Allah atas segala apapun yang kita lakukan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak mohon maaf, mohon undur diri dulu. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.